Saya langsung saja. Kepolisian Republik Indonesia saat ini punya 3 masalah utama. Pertama adalah politisasi, 2 korupsi, 3 kekerasan. Ini sesuatu yang kita tidak bisa elak, kita tidak bisa tutup-tutupi, dan justru harus dibicarakan terbuka. Politisasi, kita bisa mulai nih. Saya sedikit flashback ke belakang. Pasti bapak-bapak di sini juga bagian dari sejarah. Silahkan dikoreksi kalau salah. Kita bisa melihat ketika pemerintahan Presiden Gus Dur, waktu itu ada sedikit ketegangan dengan kepolisian. Gus Dur hendak menggeser Kapolri saat itu, tapi kemudian gagal. Nah, tapi sejak saat itu kita bisa melihat Polri menjadi institusi yang begitu percaya diri, begitu kuat, begitu dekat juga dengan politik praktis. Ada data yang juga tidak bisa kita bantah bahwa ketika Pilpres tahun 2004 ada pengerahan aparat polisi di Banyumas saat itu untuk mencoblos atau mendukung capres tertentu. Itu juga sudah ada dalam salah satu riset Profesor Muradi, diterbitkan di buku juga. Jadi itu sebuah fakta. Lalu ketika kemudian berlanjut dengan kekuatan kepolisian yang cukup besar karena militer, karena TNI juga kita tahu ada dimiliterisasi di situ. Polisi menjadi sebuah kekuatan yang menjadi tulang punggung bagi siapapun yang hendak memiliki kekuatan politik. Ini menjadi sebuah PR besar kita hari ini, karena kemudian politisasi inilah yang juga berpengaruh pada korupsi dan kekerasan, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kepolisian. Lalu yang kedua, soal korupsi. Soal korupsi ini sesuatu yang juga kita tidak perlu bantah lagi. Kepolisian Indonesia sebagai salah satu lembaga terkorup di sini, mohon maaf ya Pak ya, ini data gitu kan. Jadi salah satu lembaga paling korup, bisa dicek datanya, itu kepolisian. Bahkan di tahun, saya lupa tahunnya, itu dirilis kepolisian Polri itu pernah nomor 1 sebagai lembaga terkorup. Ini perlu kita introspeksi besar-besaran. Saya sangat percaya dengan yang disampaikan Pak Bekto bahwa di luar sana banyak sekali polisi-polisi baik. Saya sangat percaya. Banyak sekali aparat di daerah-daerah yang sekarang kalau saya lagi mengurus surat, lalu misalnya kita kasih uang untuk, ya sebenarnya itu uang rokok, mereka menolak. Tapi kita tidak sedang bicara korupsi level itu. Kita sedang bicara korupsi struktural dengan nilai-nilai yang besar yang dilakukan oleh mereka yang punya kuasa, yang dilakukan oleh mereka yang punya jabatan. Korupsi ini yang sedang kita bicarakan gitu. Dan ini yang memang harus sama-sama kita pikirkan gimana cara menghentikannya ini, soal korupsi ini. Lalu yang ketiga, soal kekerasan. Ini kaitannya juga dengan tema hari ini ya, polisi dan peradaban. Ketika kita bicara peradaban itu kaitannya dengan kebebasan berpikir kritis, kreativitas, kesenian. Tadi saat saya share poster acara kita di sosial media, netizen langsung respon, wah ini nggak akan ada yang berani bubarin nih kalau dialog ini. Kenapa? Karena pembicaranya jenderal-jenderal polisi, nggak akan ada oknum berani datang lalu bubar-bubarin. Nah, padahal baru saja sebelum kita gelar di sini, sebuah diskusi yang digelar di Kemang, ada yang membubarkan, dan yang cukup mengecewakan, ada statement dari polisi yang mengatakan bahwa diskusinya tidak punya izin. Sejak kapan kita membutuhkan sebuah izin untuk sebuah diskusi di ruangan tertutup gitu kan? Nah, ini menunjukkan posisi dan keberpihakan polisi terhadap mereka yang membubarkan acara itu. Nah, kita masih menunggu nih bagaimana tindak lanjut itu. Tapi pembubaran diskusi di Kemang bukan satu-satunya acara yang mempertanyakan posisi dukungan polisi pada peradaban. Kita tahu di sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, saya seorang sastrawan, saya penggerak budaya. Saya tahu bagaimana teman-teman artis yang membuat mural di dinding-dinding, yang waktu itu muralnya mengkritik pemerintah, dikejar sama polisi, didatangi rumahnya. Saya juga tahu bagaimana kawan-kawan saya, aktivis pro-demokrasi, hanya karena tweetnya, hanya karena demonstrasi, dia diperiksa, walaupun kemudian nanti dikeluarkan, tapi kita tahu proses pemeriksaan itu sendiri adalah bentuk intimidasi. Gitu. Jadi ketika kita bicara peradaban di sini, polisi juga harus punya penghargaan yang tinggi pada kebebasan berpikir, perbedaan pendapat, kreativitas, diskusi, karya seni,
segala bentuk produk budaya itu tidak bisa kita membiarkan polisi melakukan intimidasi, melakukan kekerasan dan sebagainya. Jadi 3 hal ini saja menurut saya, politisasi, korupsi, dan kekerasan, ini yang harus sama-sama kita sepakati untuk segera dieliminasi dari kepolisian. Dan untuk ini saya sangat sepakat dengan solusinya Pak Bekto, tentu saja reformasi struktural, reformasi institusional, reformasi kultural. Tapi kemudian bagaimana step-nya? Bagi saya kita bisa mulai dari proses rekrutmen. Proses rekrutmen di Akpol itu kita pastikan betul-betul menghadirkan sosok-sosok yang terbaik, berintegritas. Jangan sampai proses seleksi Akpol itu menjadi ladang korupsi sendiri. Nah, lalu kemudian reformasi, kenapa? Oke, reformasi kultural tadi sudah disampaikan Pak Bekto, pendidikan di dalamnya sendiri. Jadi mari kita sama-sama membangun generasi polisi Indonesia baru yang tahu bagaimana peradaban itu terbangun. Demikian. Terima kasih.